mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan mengabsen siapa di sini yang tidak hadir. Nihil. Berarti ada semua ya? Ya, Bu. Siti yang datang. Baik. Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Belum, Bu. Belum. Wali 9, Wali Songo, Bu. Benar sekali ya. Materi kita hari ini yaitu nama-nama wali songo. Akan tetapi pada pembelajaran kita hari ini kita mengambil salah satu saja yaitu Sunan Bonang. Akan tetapi untuk mempermudah menghafal nama-nama wali songo ini, Ibu ada video. Silakan Nak putar. Ini saya putar, Bu. Baik, saya sikitkan. Coba dulu, Bu. Ya Rasulullah salam Mun'ani ya jirotal alami ya uhainal juni wal karomi salamun alaih. Sunan Kudus Gunung Jati Serip Hidayatullah. Silakan kembali ke tempat. Baik, memasuki materi. Memasuki materi kita harus mengetahui tujuan kita belajar pada hari ini. Yaitu yang pertama yaitu mengetahui biografi Sunan Bonang. Dan kemudian yang kedua yaitu mengetahui peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengetahui sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Baik, pertama yaitu biografi Sunan Bonang. Seperti yang kita ketahui, Sunan Bonang ini memiliki nama asli yaitu Mahmud Ibrahim, yang mana merupakan putra keempat dari pernikahan Sunan Ampel dan juga Nyi Ageng Maulana, di mana keluarga ini merupakan bersambung langsung dengan silsilah keturunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu dari ayahnya Sunan Ampel sampailah ke Sayyidina Husain bin Ali dan sampailah ke Putri Fatimah binti Muhammad SAW. Mengawali dakwahnya, Raden Mahdum ini atau bisa dikenal dengan Sunan Bonang ini memasuki pedalaman Kediri, yaitu di Jawa Timur, dengan mendirikan langgar, di mana yaitu sebuah musala di tepi barat Sungai Berantas. Kemudian setelah kegagalan dakwah Sunan Bonang ini, Sunan Bonang melakukan dakwah selanjutnya itu mengantarkan beliau ke Demak, yaitu atas panggilan Raja Demak, di mana Raden Patah yang mengangkatnya sebagai imam masjid di Demak. Kemudian Sunan Bonang ini dikenal sebagai penyiar Islam yang menguasai ilmu fikih, tasawuf, usuluddin, seni sastra, dan juga ilmu bela diri. Kemudian selain dikenal sebagai penyiar Islam, Sunan Bonang ini juga dikenal sebagai orang yang pandai dalam mencari mata air di tempat sumber-sumber mata air yang sulit air. Sunan Bonang juga tidak pernah yaitu menikah selama masa hidupnya. Sunan Bonang ini yaitu membujang selama
Diperkirakan Sunan Bonang ini meninggal pada tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban, di sebelah barat alun-alun Jalan Tuban. Baik, yang selanjutnya yaitu peran Sunan Bonang adalah mengembangkan Islam di Indonesia. Di sini ada 3. Yang pertama itu mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan juga budaya. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Kemudian untuk yang ketiga itu menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wajil. Baik, yang pertama yaitu mengembangkan dakwah melalui seni dan budaya. Pada pengembangan ini Sunan Bonang menggunakan alat musik bonang atau yang sering disebut dengan gamelan, di mana alat musik ini yaitu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang dan juga digunakan untuk mengumpulkannya suatu masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatu. Disinilah setelah melihat kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang ini, Sunan Bonang menarik simpati masyarakat melalui pertunjukan wayang ini dengan memasukkan pesan-pesan dakwah Islam pada pertunjukannya. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa, di mana masyarakat Jawa ini masih mengenal dengan ritual yaitu Pancamakara, yaitu suatu upacara sekelompok masyarakat mengelilingi makanan, akan tetapi di dalamnya atau di tengah-tengahnya itu terdapat salah satu imam, di mana imam ini yaitu berfungsi atau tugasnya yaitu untuk memimpin mantra-mantra. Setelah melihat tradisi masyarakat tersebut, Sunan Bonang mengisi kegiatan selanjutnya itu dengan melakukan upacara kenduri atau peringatan, di mana pada kegiatan tersebut diisi dengan doa-doa Islami. Kemudian yang ketiga yaitu menyebarkan dakwah melalui karya suluk wajil, di mana yang pertama yaitu karya sastranya yang berjudul Naskah Primbon. Selain itu juga Sunan Bonang ini menulis dalam karya sastranya yaitu pengetahuan tasawuf yang lebih mendalam dengan judul Suluk Wujil, yang mana ditulis dalam sastra Jawa yang berbentuk tembang, di mana karya ini masih tersusun rapi di perpustakaan Universitas Leiden, di mana universitas ini terletak di Belanda. Ada Kristuku. Baik, selanjutnya yaitu sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang, di mana di sini ada 3 juga. Yang pertama yaitu penyebar Islam yang gigih dan juga ulet. Kemudian yang ketiga yaitu seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan melalui dakwah. Kemudian yang ketiga yaitu toleran dalam dakwah. Baik, yang pertama yaitu penyebar Islam gigih dan ulet, di mana setelah kegagalan Sunan Bonang berdakwah di Kediri, beliau melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantara, di mana kondisi ini tidak membuat Sunan Bonang mundur dalam mengembangkan dakwah Islamiyah. Kemudian yang kedua yaitu seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan Islam, mengembangkan dakwah Islam, di mana Sunan Bonang memahami sastra Jawa. Kemudian ia menulis suluk wujil yang berisi tembang pesan-pesan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu toleran dalam berdakwah. Setelah kegagalannya berdakwah di Kediri dengan pendekatan keras, membuat Sunan Bonang ini merubah strategi memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat dan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam ritual keagamaannya, yaitu melalui zikir dan juga doa. Baik, sebelum memasuki baik, sebelum lebih lanjut lagi di sini Ibu ada ekspresi. Baik, para murid-murid sekalian dipersilakan untuk berdiri. Jangan pada di sini, Pak. Ya, silakan berdiri. Maaf, di sini, Pak.
Dari sini nah, kau dari situ sudut situ. Berdiri. Ini malas banget. Sepatu dulu. Ini dia terus. Ayo. Hidupkan. Ya kita mulai ya. 1, 2, 3. Oh ini. Baik, setelah melihat ice breaking tersebut, tentunya kita sudah semangat setelah melalui pembelajaran. Baik, untuk mengingat kembali sejarah biografi Sunan Bonang ini, di sini Ibu telah menyediakan 5 soal. Akan tetapi di sini silakan dibagi menjadi 2 kelompok terlebih dahulu. 3 dibagi menjadi 2. Menurut kelompoknya masing-masing. Untuk 1. Ayo, ini dulu. Sini. Menulis Nah, baik, di sini Ibu memberikan waktu 1 menit atau sama dengan 60 detik dimulai dari sekarang. Sunan Derajat. Ayo Sunan Derajat. Jangan makanya. Jangan ya. Tapi tahun lahir wafat Sunan Bonang. Boleh 40, 41, 42, 43, 45, 10 menit lagi. 51, 52, 53, 54, Iyo Dewi Chandrawati. 55, Ibu saudara kami. nomor 6, Ibu Dewi Chandrawati. Chandrawati. Dewi 60, udah. Silakan duduk. Kita lihat jawaban dari kelompok yang ini, kelompok 2 ya. Kelompok 2. Yang ini kelompok 1. Baik, di sini kita
Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.